Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik pengintegralan dengan substitusi dan integral parsial. Sebelum membahas integral substitusi dan integral parsial, kita ingat lagi fungsi eksponen, integral fungsi eksponen, di mana integral e pangkat x dx hasilnya e pangkat x plus c, dan integral a pangkat x dx maka hasilnya a pangkat x per a plus c, dan integral e pangkat k kali x dx hasilnya 1/k kali e pangkat k kali x plus c. Kemudian fungsi elementer yaitu rumus integral fungsi trigonometri. Kita ingat lagi integral fungsi trigonometri. Misalkan integral sin x hasilnya min cos x, dan integral cos x hasilnya sin x, dan seterusnya. Jadi kalau ada suatu soal integral trigonometri, fungsi trigonometri, maka sederhanakan sehingga menjadi rumus integral fungsi trigonometri dan bisa kita hitung dengan mudah. Oke, next. Integral dengan substitusi. Untuk menghitung integral fungsi fx dx maka dapat dilakukan dengan substitusi dengan cara mengganti fx dengan simbol u. Jadi terserah teman-teman mau mengganti pakai u atau terserah teman-teman maunya seperti apa. Syaratnya harus lebih dari 2 fungsi. Pilih fungsi paling rumit atau susah untuk diganti u. Contohnya ada suatu integral dalam kurung 2x plus 3 dalam kurung ya pangkat 4 dx. Maka pilih fungsi yang akan dipakai sebagai u. Di sini saya pilih 2x plus 3. Cari nilai turunan dari fungsi u, kemudian dari hasil turunan tersebut tentukan nilai dx-nya. Maka u sama dengan 2x plus 3, maka turunannya du per dx sama dengan 2. Sehingga didapat nilai dx sama dengan du per 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan awal, di mana 2x plus 3 kita simbolkan sebagai u, berarti u pangkat 4 dikali dx-nya du per 2 dikali du per 2. Karena du per 2 ini sama dengan setengah kali du, maka ini adalah konstanta, setengahnya dimajukan ke depan sesuai konsep integral, kaidah integral. Maka hasilnya tinggal integral u pangkat 4 du. Ini sudah kita bisa integralkan dengan lebih mudah daripada fungsi yang pertama, sehingga kita integralkan setengah dikali 1/4 plus 1 u pangkat 4 plus 1, atau setengah kali 1/5 u pangkat 5 plus c, sehingga hasilnya 1/10 kali u pangkat 5 plus c. Kemudian u nya berapa, kita masukkan lagi ke sini, hasilnya 1/10 dalam kurung 2x plus 3 dalam kurung pangkat 5 plus c. Ini dengan cara integral substitusi. Teman-teman bisa latihan soal. Di sini ada 6 latihan soal untuk agar teman-teman lebih paham lagi dengan integral substitusi. Kalau ada yang belum paham bisa tanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin kalau banyak waktu luang. Kemudian integral parsial. Fungsi integral parsial
formula, maksudnya formula rumus umumnya integral parsial. Integral U dV sama dengan U kali V min integral V kali du. Pilih U yang turunannya lebih sederhana. Jadi kita permisalkan U adalah suatu fungsi di mana fungsi itu diambil dari soal. Ya, cari yang paling sederhana. Contohnya, hitunglah integral x e pangkat x dx. Maka saya ambil, katakanlah U-nya adalah x dan dv-nya e pangkat x dx. Maka misalkan U sama dengan X, maka DU-nya sama dengan DX. Karena turunannya DU per DX sama dengan 1. Atau turunan dari X sama dengan 1. Sehingga DU sama dengan DX. Kemudian DV. DV sama dengan E pangkat X DX. Sehingga integralnya, integral V sama dengan integral E pangkat X dx. Maka hasilnya E pangkat X. Sehingga integral X E pangkat X dx hasilnya kita masukkan ke rumus ini. U dimasukkan X dikali V-nya sama dengan E pangkat X dikurangi integral V-nya E pangkat X dikali DU-nya sama dengan DX. DU sama dengan DX. Sehingga hasilnya adalah X E pangkat X min E pangkat X plus C. Ini adalah hasil dari integral parsial. Contoh lain, integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali. Misalkan ada soal integral x pangkat 2 x kuadrat kali sin x dx. Maka U-nya adalah x kuadrat dan dv-nya sin x dx. Kalau U-nya sama dengan x kuadrat, maka du-nya sama dengan 2x dx. Dan dv-nya sama dengan sin x dx, maka integral sin x dx sama dengan min cos x. V-nya sama dengan min cos x. Ingat ya rumus trigonometri yang di awal. Kita masukkan ke rumus. Maka hasilnya yang pertama kan rumus umum integral adalah U kali V. U-nya berapa? P-nya berapa? Min cos X. Kemudian min-nya ditaruh di depan. Dikurangi V kali DU. V-nya berapa? Min cos X. Min, katakanlah ini cos X. Karena min ditaruh ke depan sehingga ini pengurangan menjadi plus. Min ketemu min menjadi plus. Dikali DU. DU-nya 2x dx. Maka karena konstanta 2-nya ditaruh di depan dan tinggal x. X-nya ditaruh di depan dan dx. Ini hasil dari integral parsial. Ini adalah, kalau kita lihat, masih mengandung integral parsial ini. Integral x cos x dx. Ini masih mengandung integral parsial. Maka kita integralkan lagi. Makanya di sini integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali. Misalkan U sama dengan X dan dV sama dengan cos X dx. Sehingga DU sama dengan dx. Dan V sama dengan sin X. Sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka min X kuadrat kali cos X plus
2. Nah, ini yang diintegral x cos x dx, hasilnya U kali V. U-nya adalah X, V-nya sin X dikurangi integral V, V-nya sin X dikali DU. DU-nya adalah DX. Sehingga kalau kita sederhanakan, fungsi ini menjadi min X kuadrat kali cos X plus 2 kali, karena buka kurungnya, 2 kali 2x sin x. Kemudian karena integral sin x dx sama dengan min cos x dx, sehingga hasilnya ini berubah menjadi min ketemu min menjadi plus. Kemudian dikali 2 menjadi tambah 2 cos x tambah c. Cukup jelas ya. Kemudian ada contoh ketiga, ada kemungkinan integral fx muncul lagi di ruas kanan. Setelah 2 kali kita integralkan secara parsial, masih muncul lagi integral parsial. Contohnya, hitung integral e pangkat x cos x dx. Maka U sama dengan e pangkat x, maka du sama dengan e pangkat x dx. Dan V sama dengan cos X dx, maka V sama dengan sin X. Kita masukkan ke dalam rumus, maka hasilnya E pangkat X kali sin X dikurangi integral E pangkat X sin X dx. Ternyata di sini adalah integral parsial, masih mengandung integral parsial. Kita turun integralkan lagi yang bagian ini. Kita permisalkan dulu, misalkan U sama dengan E pangkat X dan DU sama dengan E pangkat X dx. Kemudian DV sama dengan sin X dx dan V sama dengan min cos X. Kita masukkan ke rumus ini sehingga hasilnya ini ya, E pangkat X sin X min dalam kurung min E pangkat X cos X tambah integral E pangkat X cos X dx. Nah, di sini muncul lagi. Sudah 2 kali integral, ini masih muncul integral parsial lagi. Ini disederhanakan dulu ya fungsinya biar lebih gampang. E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X min integral E pangkat X cos X dx plus C. Di sini kita permisalkan dulu juga ini. Integral yang dicari di bawah ruas kiri. Di sini masih integral. Nah, untuk mempermudah ini, karena fungsi ini sama dengan yang ini di soal awal, maka kita bisa mengatakan 2 kali integral E pangkat X cos X dx. Kan seperti itu. Maka hasilnya sedangkan integral E pangkat X cos X dx itu hasilnya E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X plus C. Karena dikali 2, maka kalau misalkan integral E pangkat X cos X dx hasilnya setengah kali E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X plus C. Ini adalah ada kemungkinan integral-integral yang seperti ini. Latihan integral parsial. Jadi teman-teman bisa milih di salah satu soal ini untuk latihan, untuk menyelesaikan dengan cara integral parsial. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.